Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang turunan, yaitu persamaan untuk materi persamaan garis singgung. Nah, silakan kamu buka di halaman 254. Ini kita akan membahas permasalahan yang terdapat pada halaman tersebut dengan latihan 7.1. Tentukan persamaan garis singgung di titik dengan absis X sama dengan min 1 pada kurva fx sama dengan X pangkat 4. Oke, ini boleh nanti kamu isi, tapi simbolnya, cara penyelesaiannya menggunakan cara Bapak ya. Ini sudah runtut sebenarnya ya. Sudah runtut, silakan nanti kamu perhatikan gradien-gradiennya gitu ya. Di sini dia mintanya persamaan garis singgung ya, untuk menjawab persamaan garis singgung. Oke. Tapi sebelum ke sana tadi materi yang sebelumnya Bapak lupa membahas bahwa simbol gitu. Kita akan membahas dulu tentang simbol turunan itu seperti apa gitu ya. Simbol turunan yang pertama, misalkan Bapak punya fungsi fx gitu ya, punya fungsi fx. Nah, kan fx itu sama dengan y kan. Nah, ini disebut dengan fungsi fx atau sama dengan y, maka disebut dengan turunan pertamanya disimbolkan dengan f aksen 1 x, dan kalau misalkan pakai y berarti y aksen gitu ya. Ini berarti turunan pertama. Jadi kalau misalkan ada soal tiba-tiba ada y aksen, berarti cari turunan pertamanya gitu ya. Kalau misalkan, atau misalkan ada f aksen x, atau juga ada yang menggunakan formulasi dy per dx, misalkan boleh nih, dy per dx ini simbol daripada turunan pertama. Nah, turunan pertama. Kalau misalkan turunan keduanya gimana Pak? Berarti turunan keduanya dy kuadrat per d kuadrat x. Kebalik ini ya, d kuadrat x. Nah, ini dy kuadrat per d kuadrat x. Nah, atau menggunakan aturan limit gitu ya. Simbol dari turunan pertamanya itu adalah limit dulu sebentar, Bapak ganti alas dulu, ini kurang nyaman dipakai. Nah, atau kita gunakan aturan limit h gitu. Misalkan Bapak kan menggunakannya aturan h, limit h mendekati 0, misalkan di sini dia fx tambah h dikurangi dengan fx dibagi dengan h. Ini simbol turunan pertama juga ya. Nah, ini simbol pertama. Pokoknya nanti kamu bisa browsing atau bisa baca-baca di sumber yang lain untuk menentukan simbol-simbol. Intinya mah dia menggunakan banyak simbol dengan maksud yang sama walaupun simbolnya berbeda. Nah, sekarang kita bahas soalnya. Yang pertama, tentukan persamaan garis singgung di titik dengan absis x sama dengan min 1 pada kurva fx sama dengan x pangkat 2. Harus diingat dulu persamaan untuk menentukan persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung itu rumusnya kayak gimana gitu ya. Kalau misalnya masih ingat, kamu tulis berarti y dikurangi dengan y1. Ini kan untuk mencari garis nih rumusnya. M dikali dengan x dikurangi dengan x1. Nah, jadi gradien itu macam-macam. Nanti caranya mungkin bisa menggunakan perubahan y, gradien itu dibagi dengan perubahan x. Banyak ya nanti pengembangannya. Di sini dia berarti x dikurangi dengan x1. Di sini y dikurang dengan y1. Nah, gradien. Nah, di sini ada istilah absis. Kalau misalkan absis itu berarti x. Absis itu sama dengan x. Absis itu sama dengan sumbu x. Kalau ordinat ya, ordinat berarti sumbu y. Nah, ini contoh sedikit pengantar untuk menjawab soal ini. Absis itu x, ordinat itu y, dengan rumus y dikurang y1 sama dengan mx dikurang dengan x1. Mencari m itu bisa menggunakan delta y dibagi dengan delta x, atau hasil daripada substitusi dari suatu fungsi dengan turunan pertamanya dengan memasukkan fungsi x gitu ya. Jadi gini,
Untuk menentukan gradien pada suatu fungsi menggunakan aturan turunan. Yang pertama, jika ada fungsinya, kamu turunkan dulu turunan pertama. Kalau sudah diturunkan pertama, kamu dapatkan suatu fungsi baru. Sudah dapat fungsi baru, terus masukkan fungsi x-nya. Ketika kamu masukkan fungsi x-nya, maka akan menghasilkan nilai y. Nah, nilai y itu akan menjadi nilai gradiennya. Kayak gitu ya. Oke. Berarti kalau begitu ini kita hapus dulu. Nah, kita hapus karena space-nya agak lumayan panjang. Nah, kan kamu punya fungsi fx gitu ya, kan punya fungsi fx itu sama dengan x pangkat 4. Dengan absisnya anggap aja x-nya sama dengan min 1. Nah, langkah pertama kamu buat aturan limit. Karena limit ini, Bapak tidak menggunakan aturan cepat dulu ya untuk mencari turunan pertama, karena kita belajar konsep turunan menggunakan aturan limit. Kita gunakan aja h mendekati 0, gitu ya. Dengan formula itu f x tambah dengan h dikurangi dengan fx dikurangi dengan fx dibagi dengan h. Ini adalah contoh turunan pertama. Contoh turunan pertama dari suatu fungsi. Nah, sekarang kamu cari fx tambah h itu berapa gitu ya. Fx-nya berapa? Fx-nya udah jelas kamu ada, yaitu x pangkat 4. Sekarang kita cari dulu, kan kamu sudah punya nih fx-nya kan sama dengan x pangkat 4. Berarti tugas kamu sekarang mencari nilai f x ditambah dengan h. Dengan ketentuan berarti setiap x-nya diganti dengan x tambah h kan. Berarti kita dapatkan di sini x tambah h pangkat 4. Nah, kalau fx tambah h pangkat 4 itu sama aja dengan x tambah h kuadrat dikali dengan x tambah h kuadrat. Itu ya. Nah, tuh. Selanjutnya berarti kalau begitu nanti kan kalau x tambah h kuadrat kan kalau misalkan kita operasikan akan menjadi x tambah h dikali dengan x tambah h dikali dengan x tambah h dikali dengan x tambah h. Ini berarti dua-dua kamu selesaikan, ini sama ini kali, ini sama ini kali. Berarti kita akan dapatkan x ini bagusnya sih berbeda sih warnanya ya. Apalah, terlanjur. Dan x tambah h dikali dengan x tambah h kan hasilnya adalah di mana hasilnya adalah x kuadrat ya ditambah dengan 2hx ditambah dengan h kuadrat, gitu kan ya. Yang dimana lagi nih, ini juga hasilnya kan sama, nanti dia x kuadrat ditambah dengan 2hx ditambah dengan h kuadrat. Berarti nanti di sini kita dapatkan x kuadrat dikali x kuadrat kan dapatnya x pangkat 4. X pangkat 4. X kuadrat dikali 2hx berarti plus 2h x pangkat 3 ditambah dengan x kuadrat dikali h kuadrat berarti dapatnya nanti dia h kuadrat x kuadrat. Panjang soalnya ya. Terus 2hx dikali dengan x kuadrat kan nanti dapatnya dia warnanya beda. Oke. 2hx dikali x kuadrat berarti kan dapatnya nanti dia 2h x pangkat 3. Terus 2hx dikali dengan 2hx berarti dapatnya kan 4hx.
Terus 2hx dikali h kuadrat itu nanti dia dapatnya 2h3x ya. 2h pangkat 3x. Selanjutnya ganti warna. H kuadrat kali x kuadrat berarti dapatnya dia h kuadrat x kuadrat. Ditambah dengan h kuadrat dikali 2hx berarti dapatnya 2h3x. Ditambah dengan h kuadrat dikali dengan h kuadrat berarti dapatnya h4. Sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya, kenapa 9? Nah, ini 3 suku, jadi hasilnya adalah harus ada 9 suku. Nah kalau begitu berarti kita sederhanakan. Nah, sebenarnya space-nya kurang cukup. Oke, x pangkat 4 siap. Oke, iya. Sederhanakan dulu yang bisa kita sederhanakan. Misalkan x pangkat 4 tambah 2x kuadrat, ini kan x pangkat 4 gak ada temennya ya. X pangkat 4 gak ada temennya, berarti kita dapatkan x pangkat 4 terus ditambah dengan hx pangkat 3 hx pangkat 3 berarti ini sama ini, dapatnya 4hx pangkat 3. 4hx pangkat 3 ini udah diambil. Selanjutnya h kuadrat x kuadrat 1, 2 berarti dapatnya 2h kuadrat x kuadrat. Berarti di sini dia 2h kuadrat x kuadrat ditambah dengan ini kita coret. Selanjutnya 4hx temennya dengan 4hx 2hx ini temennya ini tadi berapa ya ini ya, ini kan dapatnya ini benar ya 4hx. Kalau misalkan kita lihat di sini dapat ini, kalau misalkan ini berarti dia terus berarti benar dia dapatnya 4hx. Oke, tambah berarti kita dapatkan, kita ulangi hitungnya ya, ini sedikit teliti. X pangkat 4 tambah dengan 2hx3 kita tambah dengan h kuadrat x kuadrat 2hx dikali x kuadrat berarti 2hx pangkat 3 2hx dikali dengan 2hx berarti dapatnya di sini harusnya 4h kuadrat x kuadrat ya, 4h di sini kuadrat harusnya ya. 4hx kali dengan 2hx dikali dengan 2hx harusnya kan dapatnya 4h kuadrat x kuadrat, ini kurang kuadrat. Berarti kalau gitu h kuadrat x kuadratnya harusnya dapatnya 5 ya, 6 ya, 4, 5, 6 ini pasangannya. Berarti di sini dia harusnya 6. Oke, berarti dia di sini 6 ditambah dengan pangkatnya double plus 2h kuadrat x sama 2h3x sama 2h3x kan dapatnya 4h3x. Tangannya lagi kaku nih, entahlah ya. Di sini berarti 4h3x ditambah dengan h pangkat 4. Nah, ini adalah fungsi untuk fx-nya. Jadi fx-nya itu
hasilnya ini. F dalam kurung X tambah H, ini hasilnya ini. Nah, kalau begitu berarti kita hapus aja karena space-nya nggak cukup. Berarti kalau kita ngikutin rumus yang ini, berarti kan dapatnya limit H mendekati 0, X tambah H kan hasilnya ini nih. Ya, berarti kita dapatkan X pangkat 4 ditambah dengan 4H X3 ditambah dengan 6H kuadrat X kuadrat ditambah dengan 4H 3X ditambah dengan H pangkat 4 ditambah semua ya, dikurangi dengan fx nya itu adalah X pangkat 4 dikurangi dengan X pangkat 4 dibagi dengan H nya mendekati 0. Berarti kalau begitu ini bisa kita coret kan, X pangkat 4 nya habis. Berarti yang tersisa itu adalah limit X H mendekati 0 dengan 4H X3 ditambah dengan 6H kuadrat X kuadrat ditambah dengan 4H 3X tambah dengan H pangkat 4 dibagi dengan H. Nah, kalau kita substitusikan, ini akan menghasilkan 0 per 0. Berarti H-nya kan di sini nanti 0. Kalau misalkan 0 per 0 berarti bukan himpunan penyelesaiannya, berarti di sini harus ada yang disederhanakan. Yang atas targetnya harus ada yang dicoret, yaitu targetnya adalah H. Berarti kalau begitu H-nya ini ada H, di sini ada H, di sini ada H, di sini ada H, berarti H-nya boleh keluar. Kalau begitu akan menjadi limit H mendekati 0 H gitu ya. Berarti di sini 4X pangkat 3 ditambah dengan 6HX2 ditambah dengan 4H kuadrat X tambah dengan H pangkat 3 kurung tutup dibagi dengan H. Nah, kalau begitu berarti H ini dicoret kan. Kalau H-nya dicoret berarti kalau dimasukin H-nya 0, setiap variabel yang memuat suku yang memuat variabel H maka akan menjadi 0. Ini akan menjadi 0, ini akan menjadi 0, ini akan menjadi 0. Maka yang akan tersisa adalah limit nah, berarti udah hilang, berarti dia akan menjadi 4. Di sini ada 4, persamaan barunya adalah 4X pangkat 3. Nah, kalau misalkan 4X pangkat 3 ini adalah fungsi turunan daripada X. Nah, turunan pertamanya hasilnya adalah 4X pangkat 3. Sekarang kamu cari, kan untuk mencari untuk mencari persamaan garis singgung itu kan rumusnya adalah Y dikurangi dengan Y1 sama dengan M X dikurangi dengan X1. X1 nya berapa? Sudah ada, yaitu min 1. Y1 nya berapa? Belum ada, min 1 nya masukin dulu fungsi daripada turunan pertama ini. Oke, untuk mencari fungsi Y, untuk mencari fungsi Y kita masukkan fungsi X nya. Nah, kalau misalkan kita masukkan fungsi X nya berarti di sini kita dapatkan min 1 ya. Berarti untuk Y nya itu kita dapatkan min 1 pangkat 4, ini ketinggalan. Berarti dapat pangkat 4, saya bukan pangkat 2. Berarti hasilnya adalah 1. Berarti X nya min 1, Y nya 1. Nah, X nya min 1, Y nya 1. Nah, untuk gradiennya berarti kita masukkan di sini dia ketika bernilai absisnya min 1.
Oke, min 1 berarti 4 dikali dengan min 1. Min 1 nya dari mana? Dari absis. Kita cari turunan pertama. Ketika turunan pertamanya udah dapat, fungsi barunya dimasukin absisnya akan menghasilkan gradien gitu ya. Nah, berarti di sini kita dapatkan 4 kali min 1. 4 kali min 1 adalah min 4. Min 4 itu adalah M-nya. Ini adalah M-nya. Ini adalah M-nya, gradien min 4. Berarti kalau begitu jawabannya di sini pakai warna ungu. Berarti Y jawabannya dikurangi dengan Y-nya kita dapat 1, dikurangi 1, gradiennya kita dapatkan min 4 kali X-nya. X-nya kan di sini min 1, X1 nya. Berarti di sini kita dapatkan plus 1. Nah, ini jawabannya. Nah, sekarang kita buktikan benar gak sih si fungsi fx sama dengan x pangkat 4 itu gradiennya ini, dan benar gak sih si fx sama dengan x pangkat 4 itu benar gak sih suatu kurva yang disinggung oleh garis ini gitu. Ini garis singgungnya atau bukan gitu. Kita buktikan menggunakan GeoGebra. Nah, misalkan Bapak akan menginput, nah supaya kelihatannya, misalnya Bapak akan menginput Y fungsi awal dulu ya. Fungsi awalnya kan Y sama dengan X pangkat 4. Nah, kurvanya seperti ini. Terus si gradiennya kan kita dapatkan Y dikurangi dengan 1 sama dengan min 4. Terus sorry, dia harus pakai kurung, terus X plus 1. Nah, ini dia ya jawabannya. Apakah dia menyinggung si ada suatu kurva X pangkat 4 terus disinggung oleh garis Y min 1 sama dengan min 4 X. Apakah semua gitu? Contoh misalkan Bapak ingin ganti, kalau seandainya gradiennya kita bukan dapatkan min 4 gitu, takutnya apakah semua angka juga pasti menyinggung gitu kan. Misalkan Bapak anggap aja gradiennya 1, kalau kita salah menghitung gradiennya, misalkan kamu dapatkan gradiennya 1, maka ini dia akan memotong. Kalau misalkan 2, dia akan memotong juga. Kalau misalkan seandainya 4, memotong juga ya kan, memotong kurva. Ternyata kalau ternyata min 4 dia menyinggung, ini menyinggung di satu titik. Hanya saja kalau misalkan kita perbesar ini karena memang terlalu detail dan aplikasinya nggak memadai, jadi ini hanya nggak tahu di titik berapa. Ini sebenarnya bisa dicari ya, bisa dicari titik singgungnya. Koordinat min 1, X nya kan tadi kita dapatkan X nya kita dapatkan min 1 sama Y nya 1. Oke. Nah, kemungkinan besar di kuadran pertama nih ya, dia memotongnya di kuadran, menyinggungnya di kuadran pertama. Nah, seperti itu untuk pembuktian daripada grafik apakah dia benar-benar menyinggung atau bukan. Maka jawabannya di sini berarti Y kurang 1 sama dengan 4 X tambah 1. Terima kasih dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.